Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Yang mungkin bisa membaca basmalah, yang mungkin bisa menyesuaikan. Doa dimulai. Selesai. Oke. Apa kabar semuanya? Baik ya. Ada yang nggak masuk? Coba lihat. Ali sama Levi. Ada keterangan dari mereka? Oh, SC. Oke. Jadi sisa 14 ya. 14 ya. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah sekian purnama gitu. Gak pernah ketemu, tiba-tiba langsung ketemu dan akan ujian. Karena berbagai macam agenda yang kalian ikuti, baik dari CSE maupun mock exam. Tapi nggak apa-apa, kita sudah melakukan pembelajaran dan pembahasan tentang sistem pembayaran begitu. Ada beberapa materi yang sudah saya sampaikan, ada beberapa yang belum. Minggu lalu juga beberapa teman yang ada di sini sudah melakukan debat ya, terkait sama instrumen sistem pembayaran yang ada Torik sama Gama ya. Torik sama Gama. Torik, kemarin kita bahas tentang apa? Supaya teman-teman yang lain yang ikut. Oke, ada sistem pembayaran tunai dan non tunai. Jadi salah satu materi yang sudah kita bahas dari sistem pembayaran adalah tunai dan non tunai. Kemarin juga kita sudah bahas tentang uang ya, Gama. Uang apa Bang? Uang mata. Jadi banyak itu. Benda untuk transaksi. Oke, benda untuk transaksi, benda untuk yang dilakukan untuk alat tukar dan itu diakui sama masyarakat. Gimana? Gazal nggak bisa. Benar, saya ini ya, Oke, hari ini kita akan melakukan review dari materi tentang sistem pembelajaran, sistem pembayaran, gitu, terutama yang ada di Indonesia. Karena kalian juga sudah mendapatkan materi, walaupun tidak full ya, karena ada beberapa yang mengikuti mock exam dan lain sebagainya. Di pertemuan terakhir ini kita coba untuk melakukan review tentang sistem pembayaran. Oke. Komponen-komponennya apa, kemudian aturannya bagaimana, kanalnya seperti apa, instrumennya bagaimana, kita akan coba untuk membahas itu lewat review, dan kita akan menggunakan quizzes. Silakan yang belum bergabung, silakan bergabung. Punya saya semuanya kamu ya, saya yang mana yang mau di-kick? Semuanya dulu Pak. Saya aja. Nggak bisa ya? Bisa Pak. Oh ini. Apa semuanya Pak? Ini saya jangan Pak. Ya. Aku kan dua-dua. Oke, kita akan coba untuk mereview supaya kalian nanti bisa, tujuannya adalah bisa menjelaskan tentang sistem pembayaran yang ada di Indonesia terutama. Komponennya apa saja, silakan bisa bergabung di quizzes. Ini saya akan melakukan pretest dulu. Setelah pretest itu, sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya mau melihat informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan terkait sama sistem pembelajaran, sistem pembayaran gitu. Oke, silakan. Sudah semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13. Satu lagi? Saya yang di Panas nomor saya Pak. Saya lagi di Banis. Yang mana? Yang Panas. Pino Masnya juga 2 Pak. Pino Mas. Yang kiri kan dia Pak ada Pak. Nah itu. Yang lainnya juga yang di. Itu saya Pak. Yang itu yang Pak. Panas itu saya. Yang kiri. Untuk kiri atas. Sudah, nggak ada lagi. DP itu DP yang Panas ya. Kok cuma
cuma satu nanti. Solo. Solo versus oh, bisa. Saya pindahin nih. Satu. Udah cukup deh ya. Oke, selama 5 menit. Oke, jadi instruksinya selama 5 menit. Kalian silakan berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Setelah 5 menit saya akan close quizisnya. Nanti yang dapat peringkat satu akan dapat green cardnya. Setelah itu saya akan mereview pelajaran yang ada di quizis tersebut. Kemudian setelah saya review, kita akan melakukan pengambilan nilai, dari quizis secara individu. Kalau yang untuk pretestnya kita akan melakukan kegiatan secara berkelompok dulu. Ada yang belum tergabung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 lagi nih. Mereka udah? Oh iya. Oke, kita mulai ya. Silakan duduk berkelompok terlebih dahulu. 5 menit. Sekarang 10 lewat 11. Dari 10 lewat 16 akan saya close untuk kerja kelompoknya. Silakan duduk kelompok dulu. Sudah ya? Asal? Kamu sama siapa? Kalian mas. Mana nama? Oh ini yang lama, coba masuk yang baru, yang lama ya. Asal sama dan sama ini ya, Tanya Wells ya, sama Davin Benji. Benji sama Hasan. Hasan. Oke, sekarang 10.13, 10.18 saya close ya. Silakan bisa dikerjakan dulu. Ini sama. Oke, kalian bisa berdiskusi. Oke, 10.19 saya tutup ya. Yang dapat beda tapi bisa diskusi. Karena nilainya akan diakumulasikan. Nilainya akan diakumulasikan untuk ya. Lapor kan? Enggak apa. Ngobrol. Ini apa ya? Oh, selesai. Keluar sini.
sih? Berapa? Satu nggak lain mana? Nah, terus saya kontrol. Gila, 31. Saya juga keluar sendiri Pak. Keluar juga. Kalau keluar juga bantu temannya aja. Bantu temannya aja. Nah, cek channel, oke? Tadi di internet. Oh boleh. Boleh. Ada kain? Cukup deh. Real time TGS ya. Cukup deh. Apa kalau ada internet? Mana ada beneran nih Pak? Boleh kalau itu nggak apa-apa. Boleh. Ini cuma untuk membuat kalian mereview tahu materi yang telah lalu gitu. Kebijakan uang beredar. Uang bahasa Inggris. Money yang dekat dengan money. Katanya. Kan? Itu lagi. Nah, ini gampang. Gimana? Oke, 10-16 sekarang Pak. Nah, kita tahu bahwa paling lama. Dengan skip sebentar. Makin hari. Nah, itu kan. Perbedaan kartu utang dan kartu utang. Kredit kan kartu utang. Berarti kalau kamu menggunakan kartu kredit, berarti kalian konsekuensinya utang. 10-17 ya. Kita akan coba lihat di soalnya nanti mana yang lebih banyak benar, mana yang banyak salah. Yang banyak salah kita akan coba untuk membahasnya. Oh, peringkat pertama Turtles. Oke, 1 menit lagi saya tutup. Yang akan dapat pendidikan kita akan coba untuk umumkan. Jauh. Oke, 10-19 saya akhiri ya. Kita akan dapat yang dapat green card langsung saya berikan. Pemenangnya siapa? Gama. Iya. Aktif siapa sih? Rafif. Ya. Sama loh kalau yang saya coba. Grafik sama satu lagi? Pino. Double N ya? Iya Pak. Kita akan coba lihat
dari analisis soal. Kelihatan nggak sih dari belakang? Lumayan Pak. Lumayan. Oke, dari sini sudah ada yang benar. Ini sudah dari soal nomor 1 dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pemerintah membentuk lembaga yang diberikan hak untuk mengatur. Oke, jadi ini komponen utama dari sistem pembayaran adalah regulator. Regulator sistem pembayaran di Indonesia adalah Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia siapa? Oke, itu. Jadi komponennya adalah regulator. Yang kedua, kita coba dulu. Ini juga sudah banyak yang benar. Jadi yang namanya BI punya tugas pokok untuk menstabilkan nilai rupiah. Jadi tugas pokoknya BI itu menstabilkan nilai rupiah, dan salah satu upaya untuk menstabilkan nilai rupiah adalah mengeluarkan kebijakan yang namanya kebijakan moneter. Selain ada 2 kebijakan lainnya, kebijakan moneter itu kebijakan on monet, berarti terkait sama uang moneter. Kebijakan terkait sama distribusi uang beredar, karena uang beredar di masyarakat itu harus dijaga, oke? Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, karena itu akan berimplikasi pada sektor ekonomi. Oke. Ini yang terlalu banyak salah. Hanya ada 3 pemain yang bisa menjawab dari total 13 atau 14 orang ya. Apa yang susahnya ya? Nah, terkait sama regulator sistem pembayaran Indonesia BI. BI itu adalah lembaga yang independen. Tidak ada campur tangan pemerintah. Dalam hal ini adalah presiden dalam apa yang dilakukan oleh BI. Jadi dia independen. Kemudian karena independen, yang namanya independen kan bebas ya. Berarti tidak ada campur tangan sama dari pihak lain. Nomor 3. Kemudian dia juga bank sentral yang satu-satunya bank yang bisa menerbitkan uang kartal. Uang kartal itu apa? Yang diterbitkan sama pemerintah Bank Indonesia? Uang kertas. Oke, kalau mau lebaran banyak. Kalau mau nuker uang ke Bank BI. Oke. Uang kertas sama uang logam. Itu yang namanya uang kartal untuk dijadikan alat pembayaran tunai. Oke. Sedangkan lembaga yang menerbitkan uang giral, uang yang berbentuk surat berharga itu bukan BI, tapi ada beberapa lembaga yang lain. Oke. Contoh bank-bank umum itu bisa menerbitkan uang yang bentuknya surat berharga kayak cek, atau uang-uang elektronik yang lain ya. Next. Ini masih terkait sama lembaga. Jadi selain regulator sebagai lembaga komponen sistem pembayaran, ada lembaga yang namanya komponen yang namanya penyelenggara. Itu juga bentuknya lembaga. Jadi dalam sistem pembayaran ada 2 komponen yang bentuknya lembaga. Satu regulator, tadi apa regulator David? Regulator sistem pembayaran di Indonesia, bank apa? Bank Indonesia. Oke. Yang komponen yang lain namanya penyelenggara. Dia yang memastikan eksekusi akhir sistem pembayaran. Bentuknya bisa 2, bank umum atau lembaga bukan bank. Kalian pasti menggunakan jasa-jasa layanan lembaga-lembaga ini, misalkan Gojek, OVO, itu kan produk yang dihasilkan atau dibuat oleh lembaga-lembaga yang disebut atau dikategorikan sebagai penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia. Jadi yang terlibat adalah lembaga bank, lembaga non-bank juga terlibat, sama bank sentral. Oke, itu yang terlibat langsung dalam sistem pembayaran di Indonesia. Next. Nah, ini komponen yang kita sebut sebagai, ini banyak yang salah juga, karena alat infrastruktur.
Infrastruktur itu kanal atau saluran yang digunakan oleh bank atau lembaga non-bank untuk melakukan transfer atau pemindahan uang. Oke. Kalian juga bisa lihat di mobile banking kalian ya. Misalkan ada apa sih di mobile banking kalian dalam sistem pembayaran transfer? Ada BIFAS misalkan ya. Ya nggak sih? BIFAS. Ini yang mungkin di mobile banking kalian ada. Ini juga produk BI. Produk-produk infrastruktur BI ini bentuknya dan namanya beda-beda, tapi tujuannya sama untuk mentransfer dana ya. Bedanya apa? Bedanya waktu dan besaran. Berapa besar, berapa batas ini maksimal kalian bisa mentransfer. Itu menyebabkan munculnya beberapa kanal infrastruktur sistem pembayaran. Nah, ada apa tadi? Ambil lagi guys. BIFAS, kalau kalian transfer langsung nyampe nggak? Nyampe ya? Berarti dia real time ya? Oke, tapi ada batasnya. Kalau kalian lihat, kalian transfer uang pakai BIFAS, itu tulisannya Rp1 sampai 250 juta ya? 250 juta setengah. Oke, ini real time. Oke, online langsung nyampe. Oke. Sedangkan clearing atau SKNDI itu pengirimannya terjadwal, jadi tidak real time. Ada waktu-waktu tertentu. Oke, biasanya kalau kalian kirim jam 2, nyampe-nya 2 hari kemudian. Pakai clearing. Yang ditanya yang cepat ya. Yang cepat kemudian transaksinya aman. Nah, RTGS ininya ada real time dengan besarannya 100 juta ke atas. Jadi kalau mau mentransfer uang dengan cepat lewat bank, kalian tidak punya mobile banking misalkan di atas 300 juta atau di atas 100 juta, kalian nanti isi formulir pakai RTGS. Nah, di situ perintah yang secepat mungkin yang bisa terpilih ini atau ini. Tapi kalau kalian mau transfer lebih dari 300, pilih ini. Tapi kalau cuma sekian, di antara 1 sampai 250 bisa BIFAS. Kalian bisa menggunakan mobile banking. Tapi kalau yang RTGS bisa harus ke mana? Harus ke bank ya. Oke, itu kanal-kanal atau saluran yang menjadi salah satu komponen dari sistem pembayaran di Indonesia. Ini kayaknya yang benar mungkin banyak karena ada yang nggak nyampe sini ya. Sistem pembayaran memperlancar. Berikut ini yang dapat memperlancar kegiatan transaksi pembayaran. Adanya sarana sistem pembayaran yang aman dan efisien. Itu yang menjadi, bukan teknologi. Kenapa bukan teknologi? Masyarakat itu kan jenisnya macam-macam. Kalau kalian misalkan masyarakat di sekolah, kalian akan yang efisien pakai QRIS, belanja di mana? Di kantin atau tunai? Lebih baik tunai, cepat. Kalau QRIS di sana nggak ada alatnya. Meskipun ada metode QRIS dengan teknologi yang canggih, tapi kalau nggak ada alatnya ya percuma, nggak efisien. Ya nggak sih? Tapi kalau kalian jalan-jalan, misalkan, ini kalian jalan-jalan mana sih nanti? Ke Bali, ke Bali. Kalau kalian mau pijit di pantai Kuta, misalkan jasa layanan pijat gitu, dan dia kan nggak pakai QRIS ya, nggak punya alatnya. Kalian ngotot pakai QRIS nggak bisa nanti, nggak efisien. Tapi kalau kalian jalan-jalan ke shopping mall dan lain sebagainya, kalian pakai QRIS nggak apa aja efisien. Oke? Lanjut. Ini juga udah bisa yang oke. Ini
terkait sama uang, uang itu adalah salah satu komponen sistem pembayaran yang kita sebut sebagai instrumen. Nah, uang itu fungsinya banyak ya. Minimal fungsi uang secara asli ada 3. Satu, alat pembayaran atau alat tukar. 2, satuan hitung atau penentu harga. Yang ketiga, penimbun kekayaan. Kalau kalian lihat kasus yang ini nih, agar bagaimana terlihat menarik dan memudahkan pelanggan, pelayanan pada pelanggan untuk menentukan harga. Tiap barang yang ada di tokonya diberi label harga supaya kita sebagai pembeli mudah menghitung, yang jual juga Pak Abidin mudah menghitung. Jadi dari situ fungsi uang sebagai bentuk harga atau alat satuan hitung. Bukan alat pembayaran atau bukan alat tukar. Lihat dari konteks peristiwa yang terjadi di sini ya. Nah, ini juga fungsi uang. Jadi, fungsi uang secara utama itu ada penimbun kekayaan. Nah, dari fungsi uang dari yang menimbun kekayaan itu juga bisa melahirkan fungsi-fungsi turunan uang. Kalau salah satu fungsi turunan uang adalah pemindah kekayaan. Nah, contoh dari ilustrasi yang bisa menggambarkan bagaimana uang itu bisa memindahkan kekayaan kita ini. Pak Putu berjual rumah di Bali, mau beli rumah di Medan. Kekayaannya ada di Bali tadinya, tapi untuk memindahkan ke Medan dia butuh menukarkan atau menjual rumah yang di Bali jadi uang dulu, kemudian uang itu akan dibelikan rumah di Medan. Nah, fungsi uang di situ sebagai pemindah kekayaan kita yang tadinya ada, kekayaan Pak Putu yang tadinya ada di Bali jadi ke Medan. Ini juga banyak nih. Ini sebenarnya permainan logika ya terkait sama pemalsuan uang. Ini terkait sama nilai uang sih. Kita coba lihat ya. Pemalsuan uang sering terjadi pada uang kertas. Yang besarnya misalkan nih 100.000, sementara jarang sekali bahkan tidak pernah ada pemalsuan uang logam. Ada yang kasus pemalsuan uang logam? Ada berita? Ada nggak? Jarang ya. Bahkan nggak pernah dengar kali ya. Tapi misalkan di film-film aja, pemalsuannya ya uang kertas ya. Kenapa? Ya alasannya banyak. Di sini yang kecuali ya, kita akan coba lihat tiap jawaban di sini. Membuat uang logam lebih sulit. Jelas. Materialnya, caranya, kalau alatnya. Kalau uang kertas butuh printer berapa? Misalkan ya, sama laptop cukup. Sama kertas yang mungkin belum bagus. Nah, kalau logam sulit untuk membuatnya daripada membuat uang kertas. Kemudian perbedaan nilai intrinsik dan nilai nominalnya sangat kecil. Nah, di sini ada nilai intrinsik. Nilai uang itu kita bisa lihat jadi 4. Ada nilai nominal. Nanti ada gambarnya, mungkin ada pertanyaan di sini tentang nilai nominal. Tapi nilai nominal uang, kamu bisa lihat dari mana nilai nominal uang? Ada uang nggak ya? Ada uang, nah, di uang. Ada uang, saya nggak punya uang. Adanya nominal. Nilai nominal uang ya. Ini ya, ini nominal nih. Nilai yang tertera di uangnya 2.000, 100.000, itu nilai nominal. Kedua, ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu nilai harga bahan. Nilai intrinsiknya harga uang, harga barang apa harga bahannya itu mungkin cuma 1.000, tapi kita bisa cetak 100.000, nilai 100.000-an nilai nominalnya. Itu yang membuat
pemalsu uang itu memilih uang kertas untuk dipalsukan daripada uang logam. Terus ini Pak, kalau Ya. misalnya dapat terlihat uang, kalau koin berat. Berat. Oke. Masyarakat lebih banyak memiliki uang kertas. Ya. Oke. Uang kertas lebih banyak didistribusikan sama pemerintah juga. Oke. Kalau uang logam kan cuma untuk kembalian, uang parkir dan sebagainya ya. Oke, untuk transaksi lebih banyak pakai uang kertas. Tapi yang jawabannya di sini nilai intrinsik uang logam lebih mahal dibandingkan nilai nominalnya. Ini sebenarnya kenyataannya benar. Oke. Tapi di sini dicarikan hal tersebut disebabkan oleh kecuali. Kecualinya yang ini ya. Oke. Oke, karena sudah better. Ini saya kasih lagi. Jadi kita minggu depan akan menghadapi IS. Jadi materinya terkait sama sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu komponennya banyak. Ada regulator, ada penyelenggara, ada pengguna, ada instrumen dan ada infrastruktur atau salurannya. Nah, dari beberapa komponen-komponen itu nanti memunculkan soal-soal. Jadi soal-soalnya terkait itu nilai uang, jenis uang, kemudian infrastruktur pembayaran, siapa regulatornya, siapa penyelenggaranya. Nilai soal-soal akan muncul dari materi-materi tersebut. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikannya nanti karena untuk ujian KIS hanya ada satu bab ini, sistem pembayaran yang ada. Oke. Submaterinya yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan bisa kalian kerjakan. Soalnya ada sekitar 30. Nanti untuk pelatihan saya coba kirim quiz yang ini ya. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sukses ujiannya di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.